Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Widodo dan kali ini kita mau bahas topik yang sedang ramai diperbincangkan ya terkait Habib Bahar yang punya masalah dengan Rian Jombang ya sampai-sampai nih si Rian Jombang harus dilarikan ke rumah sakit. Seperti apa ulasannya? Tonton video ini sampai habis. Subscribe dulu video ini agar suara-suara oposisi makin ya terdengar lantang di mana-mana. Oke. Di sini posisi saya ingin meluruskan karena dari awal itu saya mendengar berita ini saya udah langsung nggak percaya karena sebagai orang yang pernah mengalami apa yang dialami oleh Habib Bahar itu saya nggak percaya. Iya, lapas itu punya hukum sendiri bro. Iya, nggak bisa orang terus tiba-tiba terjadi perkelahian di dalam tuh nggak mungkin, nggak ada sesuatu. Dan nggak mungkin juga orang terjadi perkelahian yang sampai menyebabkan orang itu dilarikan ke rumah sakit itu tanpa sepengetahuan lapas. Iya, ya orang apa namanya ribut-ribut ya, adu mulut aja semua langsung tahu, ya kan? Lapas kita kan semuanya over kapasitas, kita tahu gitu, jadi nggak bisa begitu aja, pasti ada sesuatu. Dan benar saja ya, di sini nih sudah diklarifikasi langsung oleh Rian Jombang bahwa di sini korbannya adalah Habib Bahar. Ya, korbannya Habib Bahar. Ya, beliau uangnya dicuri oleh Rian. Nah, saya mau ngomong dulu soal hukum tak tertulis di lapas gitu ya. Jadi di lapas itu yang dijaga itu, yang benar-benar dijaga itu masalah yang terkait dengan uang, ya. Karena itu sumber masalah. Jangan sampai hanya gara-gara masalah kecil kemudian terjadi perkelahian ya kalau perkelahian cuma satu banding satu orang sih enggak ya mudah dilerai, tapi kalau udah perkelahian per kelompok, wah itu udah rusuh nantinya. Nah itu dijaga betul-betul. Maka ketika ada piutang itu sampai-sampai sipir turun tangan. Iya, jadi jangan main-main. Misalkan ada orang nih di lapas minjem uang, taruhlah 500.000. Dia janji seminggu lagi mau bayar. Ya sudah seminggu tiba-tiba melenceng gitu ya, nggak sesuai dengan janji. Nah itu orang yang memberikan piutang itu bisa lapor ke sipir, dan orang yang berhutang ini bisa langsung dimasukin CLT. Nah buat yang belum tahu CLT itu sel isolasi, tapi sebenarnya lebih ngeri dari itu. Kalau anak-anak lapas bilangnya itu sel tikus. Ya, semua napi itu pasti takut yang namanya sel tikus ini. Nah itu orang yang hanya karena piutang saja itu bisa masuk situ. Apalagi ini adalah kasus pencurian. Jadi yang ada di bayangan saya ini sebenarnya bukan masalahnya Habib Bahar. Ini masalahnya lapas. Makanya lapas yang mererai. Lapas yang kemudian mengklarifikasi. Ya kan ini kejadiannya di lapas. Iya. Jadi kalau saya boleh berangan-angan kejadiannya seperti apa, karena biasanya kejadian yang terjadi di lapas itu tidak mudah bocor keluar. Jadi saya hanya mengira-ngira kejadiannya itu kira-kira begini. Ya, Habib Bahar uangnya hilang. Ada netizen yang komen jumlahnya sekitar 16 juta. 16 juta hilang. Nah, itu jika terjadi ya pas sepengalaman saya itu udah langsung sipir turun tangan. Yang pertama kena imbas adalah penghuni kamar, ya, karena penghuni kamar itu adalah orang-orang yang dekat yang ada di TKP ya. Nah itu kena imbas semua, itu pasti satu-satu diinterogasi itu. Ya. Kedua, orang-orang yang masuk ke kamar itu, dan itu pasti ketahuan. Misalkan itu kejadian uang itu terlihat hari Rabu, kemudian hari Minggu sudah tidak ada, atau hari Rabu, hari Kamis udah nggak ada. Nah itu antara waktu uang itu masih ada sampai uang itu hilang, itu bisa ditelusuri siapa aja yang pernah masuk ke kamar itu.
Iya, karena setiap kamar itu biasanya ada korpe. Korpe itu istilahnya apa ya? Itu uh, pesuruh ya, napi pesuruh gitu. Nah dia jaga apa? Tugasnya itu jagain kamar gitu. Yang bersih bersih kamar, ini kamarnya dia dikasih uang. Nah itu dia punya tanggung jawab. Jadi dia tahu pasti siapa yang masuk, jam berapa, ketemu siapa, ngapain gitu. Orang kalau mau masuk pasti tanya dulu perlunya apa. Sih nggak semudah itu gitu, nggak kayak di luar. Jadi hukum di lapas itu ada sendiri gitu. Nah itu pasti kena imbas ya, satu orang yang di kamar, dua orang yang masuk ke kamar, ketiga orang yang ada di blok itu juga pasti kena semua. Itu misalkan 1 minggu belum ketemu, itu 1 minggu orang bisa kena semua, bisa nggak di bisa di apa dikerjain istilahnya ya, dijemur setiap hari ya, disuruh ini sampai pelakunya nanti ketangkep, sampai segitunya. Karena kalau soal uang ini kan sensitif sekali di lapas manapun, apalagi lapas di Indonesia kita tahu over kapasitas. Satu percikan saja masalah itu bisa kemudian terjadi kerusuhan, makanya itu dijaga betul-betul. Nah saya punya pengalaman bahkan begini, uh, apa namanya, ada di kamar saya ada satu napi yang kemudian dia dimutasi ke lapas lain. Dia punya barang dan barang itu dititipin ke salah seorang napi juga di kamar saya. Nah, tujuannya adalah untuk dijual gitu ya, untuk dijual jadi uang, nanti uangnya dikirim gitu. Nah, ternyata uangnya ini nggak pernah kekirim dan barangnya ini nggak jelas nih, pindah-pindah, pindah tangan, pindah tangan, pindah tangan, pindah tangan. Nah, karena awalnya ada di kamar saya, ya di kamar sel saya, akhirnya ketumpuan yang punya yang di kamar. Cuma yang di kamar saya ini itu urusannya rumit itu, tapi ujungnya ketemu juga. Kenapa? Ya karena dia dapat seorang itu aja, nggak mungkin kemana-mana. Barang yang ada di dalam juga nggak mungkin keluar, bahkan barang yang di luar juga nggak mudah untuk masuk dalam gitu. Akhirnya ketemu gitu. Itu kejadiannya udah tahu kapan, dan itu barang, dan itu orangnya juga udah nggak ada. Nih apalagi ini uang, dan jumlahnya juga bukan, kalau untuk orang lapas uang segitu jumlah kecil. Apalagi kalau dipikir ya, fitnahnya itu kan Habib Bahar yang minjem uang. Lah Habib Bahar yang tajir ngapain dia pinjam uang sama terpidana mati lagi gitu, nggak masuk akal lagi gitu. Nah saya menduga karena ini kasusnya besar ya, itu kalau di lapas itu dianggap sebagai satu kasus besar ya. Ya kalau di luar ya koruptor segitu biasanya kasus kecil gitu. Tapi kalau di dalam itu masalah besar. Nah itu akhirnya orang-orang yang kemudian tadi ketumpuan ya, yang di kamar yang nggak tahu apa-apa, akhirnya keseret-seret juga ke masalah itu. Begitupun orang yang keluar masuk ke kamarnya Habib Bahar ini juga bisa keseret juga. Terus secara luas juga satu blok bisa kena masalah. Itu bikin orang jengkel sampai kemudian akhirnya ketangkep. Nah bisa jadi ini orang digulung, bukan Habib Bahar. Saya yakin itu bukan kerjaan Habib Bahar, nggak mungkin. Makanya lapas itu dia seperti uh, mau bemperin. Padahal kalau dia nggak mau ribet kan ya udah, itu urusannya Habib Bahar sama Rian Jombang gitu. Kasusnya sudah selesai ya, karena itu pasti bukan ulah 1-2 orang, itu ulah banyak gitu. Banyak napi yang mungkin dia merasa wah ini gara-gara dia nih gua kena masalah, ya udah gitu ya, digulung rame-rame gitu. Nah itu yang saya tahu seperti itu. Nah makanya ini kabar-kabar ini kan langsung digigit ya sama bujer-bujer RP gitu ya, karena Habib Bahar kita tahu dia adalah orang yang lantang menyuarakan kebenaran ya, lantang untuk kritis terhadap pemerintah. Kasusnya juga kita duga semuanya juga terkait kasus politik semua ya, ada dimensi politiknya. Kenapa? Karena itu kan kasus-kasus sudah lama semua, bahkan kasusnya udah selesai semua, sudah damai semua, tapi kemudian bisa dihidupkan lagi
beliau sudah keluar bahkan bisa masuk lagi. Nah, saya khawatir ini akan dipolitisasi lagi, ya beliau akan dikriminalisasi lagi, makanya kita harus bersuara ini, membela Habib Bahar. Kenapa? Habib Bahar nggak bisa membela diri, beliau di dalam. Ya, dan saya baca di beberapa media online ini, pengacaranya Rian Jombang ini mau melaporkan, padahal di lapas itu ada hukum sendiri. Orang kalau ngelakuin tindakan yang di luar tuh dianggap kriminal, di dalam tuh bisa langsung dihukum sendiri. Ada namanya selti gitu. Nah, ini mau dilaporkan lagi. Ya, ini jangan sampai lah. Ya, sudah cukup ya. Ulama-ulama kita ini diperlakukan sebegitu zalim ya. Ya, beliau adalah orang-orang mulia, ya apalagi beliau adalah habaib. Ya, ini jangan sampai kemudian ini dipolitisasi ya, kemudian beliau dikriminalisasi lagi begitu. Terima kasih, itu saja klarifikasi saya, meluruskan apa yang bengkok ya, fitnah-fitnah para buzzer ya. Kemudian media-media massa juga banyak yang menyudutkan beliau. Tapi saya yakin bahwa beliau tidak seperti itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.